Halo? Ya, silakan Bang Ari. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Memang begini apa bang? Ajaran Kristen tuh memang begini semacam gini bang. Ajaran Kristen memang semacam gini. Semacam gini gimana maksudnya? Maksudnya bahasa bang mengapa ngujat-ngujat Islam memang begitu ajaran Kristen. Menghujat Islam. Bang, kalau Anda bisa tunjukkan satu hujatan saya terhadap agama Islam, saya terjun dari Monas. Tunjukkan satu hujatan saya, silakan. Macam yang abang bilang menyembah berhala, macam kami abang bilang menyembah berhala yang di Menyembah Mekah itu. berhala. Baik. Saya tanya dulu definisi berhala. Apa itu berhala, Bang? Berhala tuh bang menurut pandangan kami bang. Jangan pendapat. Definisi Memang berhala itu apa? patung. Apa hanya patung saja? Patung hewan, patung manusia itu ya bang. Tapi kalau macam Batu Ka'bah, bisa bang, nggak? Tenang Bang. Batu bisa nggak jadi disebut berhala juga? enggak. Nah, karena berhalanya kalian. Baik, sebentar, tenang Bang. Saya kasih gambar dulu. Kalau nyembuhin orang mereka ini harus begini teman-teman. Sabar ya. Sabar. Ini mau nyembuhin abang sebetulnya gue nih. Kalau batu berarti bukan berhala ya Bang ya? Bukan. Ya, karena berhalanya dia batu kan. Baik, saudara-saudara. Baik. Oke, ini saya balik dulu ya kamera saya ya. Oke. Bang, saya tanya dulu sama Abang. Ini dia. Ini apa Bang? Batu atau bukan ini? Batu. Dia ngapain? Oh nggak tahu itu batu, dia nyembah batu. Oke. Tapi itu kan nyembah batu. Oke. Kalau begini namanya nyembah berhala nggak? Nyembah berhala bukan. Nyembah berhala. Tenang Bang. Tenang. Pelan-pelan Bang. Pelan-pelan Bang. Sabar Bang. Memang begini. Aduh, inilah saya bilang ini. Aduh, tenanglah dulu Bang. Janganlah panik Bang. Tenang. Jangan merokok Bang. Saya tahu gini Bang. Jangan merokok dulu Bang. Gini. Tadi kan ku bilang sama Bang nih. Kalau ada orang sujud-sujud kepada batu, ya kan? Nih, batu nih kan. Maka batu bisa jadi berhala juga, setuju? Kalau menurut Islam setuju. Oke, nah sekarang ini Bang. Sekarang ku tanya sama Bang. Nah, sekarang kita jangan standar ganda Bang. Kalau standar ganda repot kita Bang. Nah, ku tanya sama Abang ya. Oke. Bang, ini apa Bang? Itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan bahasa Arab. Hajar itu artinya batu. Aswad itu artinya hitam. Bang, jangan ngomong dari surga dulu. Tenang dulu. Gini loh. Kita Bang, kalau ngomong masalah surga, orang ini pun percaya ini batu ini dari surga juga dia percaya Bang. Enggak. Loh, Islam enggak gitu Bang. Bukan yang saya tanyakan Bang. Kalau cuma dari surga, orang itu kan klaim Anda, betul? Itu kan keyakinan Anda. Intinya Anda juga melakukan sujud kepada batu, setuju? Setuju? Hajar Aswad. Enggak. Itu enggak diwajibkan Bang. Enggak boleh pun kita cium. Sebentar, bukan masalah wajib enggaknya. Kalau ada orang sujud sungguh unggu-unggu sama batu, tadi Anda bilang nyembah berhala. Kalau orang Islam enggak, gimana ini? Bang, itu yang Abang lihat pertampilkan tadi, itu Islam Bang. Bang, ini bukan ini memang siapa kalau bukan Islam Bang? Ini bahkan Pak SBY ini sama Bu Ani ini.
Gimana? Itu Hajar Aswad sunnahnya itu bang, dalam Islam itu sunnah. Nggak Sebentar, diwajibkan, bukan masalah sunahnya dulu. Gini loh, kalau misalnya ada orang, aduh bang, gantian lah kita bicara bang. Jangan panik bang. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Bukan. Boleh. Oke. Seandainya bang, di sini bukan Pak SBY, bukan Bu Ani Yudhoyono. Misalnya diganti orang yang tadi itu, terus batunya juga diganti. Anda langsung dengan cepat mengatakan itu penyembah berhala, setuju? Setuju. Nah sekarang kalau diganti orang Islam, jadinya bukan, gimana ini? Bang, itu bukan Islam bang, dia udah syirik bang, udah kafir itu udah murtad bang, udah syirik. Syirik? Ini Pak SBY sama Bu Ani, Anda bilang syirik, musyrik. Yang menyembah batu yang abang tampilkan gambar sebelumnya, itu bang, sama-sama batu, sama-sama sujud, sama-sama nyembah. Mau belajar Islam biar gua ajarkan. Memang berat mereka ini ya. Karena memang bang, sulit kok bang kalau standar ganda ini bang. La ilaha illallah bang. Abang nih memprovokator bang, memocahkan Islam pada kita bang. Gimana sih? Gini, saya kasih Anda umpama. Gini bang, saya kasih Anda umpama. Misal ada 10 orang, dia putar-putar pohon beringin. Oh, putar pohon beringin. Putar pohon beringin. Lalu begini-begini kepada pohon beringin itu. Sujud-sujud kepada pohon beringin itu. Kutanya sama abang, mereka melakukan pemujaan kepada pohon beringin nggak? Iya, memuja pohon. Oke. Ku cabut pohon beringinnya bang ya. Cabut pohon beringinnya. Ganti dengan batu Hajar Aswad. Pertanyaannya, mereka melakukan pemujaan kepada Hajar Aswad? Hajar Aswad enggak. Beda. Susah ini standar ganda ini. Intinya nggak begitu bang, merumusnya nggak begitu. Makanya saya sudah pernah bilang ya bang, ibarat kata bang, abang kan Islam, saya Kristen. Kita pergi berdua ke kondangan. Bertenang bang. Kita pergi ke kondangan berdua. Dengan porsi yang sama, Anda ngambil nasi, sayur, dengan porsi yang sama kita, banyak gini. Saya makan. Langsung, orang Kristen makannya banyak. Sementara Anda ngambil yang sama itu. Terus saya tanya, kau juga makannya banyak? Terus, oh beda. Kalau saya, karena saya Islam, beda. Ini nggak banyak namanya. Apa-apaan ini kita ini? Oke ngomong. Ya, silakan. Kasih aku ngomong. Bang, ada 3 dalam Islam bang. Kalau udah dihina agama dihina, keluarga diganggu, harta diganggu bang, itu wajib perang bang, wajib diperangi. Abang hati-hati ngomong, sebab abang udah ganggu agama kami. Abang gak ada jawaban kan? Nabi kan bang? Kan gak ada jawaban kan? Gak ada jawaban. Maksud aku, abang boleh edukasi. Tapi jawabannya. Bang, masa gara-gara jawaban tidak ada, makanya saya bilang bang, gara-gara jawaban tidak ada, maka Anda harus diperangi. Belum ada ilmu. Buktinya abang nggak bisa jawab. Ada cuman ngucat-ngucat aja itu bang. Abang nggak ada ilmu. Menghujatnya di mana? Tadi sudah kita bikin umpama. Kalau ada orang, bang, tadi kalau ada orang dengan hal yang sama, mutar-mutarin pohon beringin, begini-begini sama pohon beringin, memberi salam, hai pohon beringin, aku datang. Abang bilang, oh itu nyembah pohon beringin. Nah, dicabut pohon beringinnya, diganti dengan batu Hajar Aswad. Oh, kalau itu beda, itu bukan. Lain itu lain. Kalau Hajar Aswad lain, itu beda. Tuhan itu Tuhan. Selalu selawatkan kepada Nabi bang. Abang jangan ganggu Nabi abang hina, nggak usah bang. Nanti bang menghinanya di mana? Bang menghinanya di mana? Nabi Muhammad gini-gini nggak usah bang kayak gitu. Bang menghinanya di mana? Selalu gue dengar abang ngomong kayak gitu. Muhammad tuh inilah, yang inilah. Oke, yang mana? Oke, yang apa? Muhammad itu apa? Coba bang, Muhammad itu apa? Coba. Nabi terakhir, orang yang mulia bang.
Terakhir. Nabi terakhir, orang yang mulia. Oke, coba dengarkan Ya. saya. Coba. Kekasih Allah. Menurut, oke, Ya, Bang, Anda percaya bahwa nanti akan datang Nabi Isa di akhir zaman? Percaya. Oke, berarti siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nah kan? Nabi Isa Coba, diturunkan coba. nanti, tahu abang? Tenang Bang, tenang. Tahu abang definisi sebentar. Nabi Isa diturunkan nanti? Gini Bang, Muhammad kan sudah meninggal. Setuju? Meninggal secara batinnya bang. Oke, Jiwanya meninggal. dan dirinya yang meninggal. Oke, dirinya sudah meninggal. Nah, setelah dia meninggal, ajalnya masih apakah ada. tenang Bang? Setelah dia meninggal, apakah akan datang Nabi lagi? Gak ada lagi. Tadi katanya Nabi Isa akan datang. Ajarannya nggak ada lagi. Tapi kalau Nabi Isa kan nggak mati. Bentar, setelah Muhammad meninggal akan datang Nabi lagi nggak? Nggak ada. Berarti Nabi Isa tidak datang lagi? Nabi Isa ada misi yang diturunkan Allah. Ada misi. Datang yang lagi nggak diturunkan berarti Nabi Isa? Allah. Berarti Isa datang lagi nggak? Datang tapi pakai ajaran Nabi Muhammad. Jangan Ya, yang berarti salah. datang masih ada Nabi lagi nggak berarti? Ada karena Nabi Isa belum mati. Nabi Isa mati. Ah, Nabi. berarti masih ada datang Nabi lagi, setuju? Nabi Isa, abang paham abang Nabi Isa itu masih Nah, udah macam susah. Gini Bang. abang udah cakap Gini. abang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Hati-hati abang Betulkah? ngomong. Betulkah Allah nanti akan mengutus Nabi Isa? Betul. Betul. Alah, Diutusnya anak Diutusnya laki-laki, nanti, Bang. Shh, pelan Bang. Diutusnya nanti di akhir zaman. Betul nggak nanti diutus untuk membunuh Dajjal? Iya, ada misi. Bang, misi. kalau abang ngomong terus siapa kita yang mau didengar ini Bang? Ya, Oke, coba. Betulkah Coba, nanti Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Betul. Betulkah kedatangan Dajjal itu setelah Muhammad meninggal? Betul. Ah, berarti setelah Muhammad meninggal masih akan datang Nabi. Setuju? Tak setuju. Setuju, tapi ajarannya ajaran terakhir lagi. Aduh, susah ini. Bang, tahu nggak Bang? Abang Bang, ini sedang, sebetulnya, Bang, tahu nggak Bang? Abang itu sedang Kelas bertumbuh, satu ini Bang. bukan Begini kelas Bang. satu. Posisi abang itu sedang bertumbuh sama durian besi. Ah. Abang sakit sendiri karena apa? Karena Anda itu melawan logikamu Abang sendiri. mengucat orang yang tahu abang bang. Kali Abang abang mengucat. belum ada. Menghujatnya Aku, di Bang, mana, kawan aku pendeta, Bang? Bang, pendeta banyak kawan aku bang. Dekat ini bang, komplek aku nih bang. Bukan Orang Kristen masalah banyak. itu. Aku nggak pernah ngomong kayak abang nih, kami baik berjiran. Karena mereka kerjanya Apa? bukan menjawab orang-orang Islam. Mereka Abang, kerjanya abang nih gantianlah mencari kita bicara, bergaya. Bang. Boleh kita gantian Ajaib. bicara? Boleh. Oke. Tadi abang bilang, tetanggaku banyak pendeta, tetanggaku banyak orang Kristen, baik-baik. Mereka nggak pernah mereka bahas Islam. Betul. Betul Bang, karena memang mereka bukan itu tujuan mereka, bukan itu pekerjaan mereka. Kalau pekerjaan saya memang khusus menjawab kalian ini. Bukan kayak gini bang, bukan kayak gini. Bukan Bang, kayak gini ya bang. Oke, sekarang kutanya sama Bang. Ah, Pernah Bang dengar tahu Abdul Somad? ini jangan dimatikan apa gue ya. Oke. Ya, jangan diturunkan Abang ya. tahu, Abang kenal Abdul Somad? Kenal, termasuk Oke. aku fans ya, guru aku. Oke. Pernah dengar Abdul Somad berkata bahwa di dalam salib itu ada jin kafir? Ada. Oke, ketika Muhammad berkata di dalam salib ada jin kafir, haleluya gitu. Menurut abang Ada. itu, menurut abang, kira-kira boleh saya tanggapi nggak itu? Boleh. Boleh. Bebas. Terus kenapa abang bilang kalau nggak boleh menanggapi? Nah, silakan. Silakan. Ya. Hmm. Ustadz Abdul Somad waktu mengasih penjelasan itu bang, dia di masjid bang, enggak forum terbuka kayak gini bang. Ini TikTok seluruh dengar. Oke, sekarang Abang pertanyaan ada saya. Oke, Ah. sekarang pertanyaan saya.
kenapa kok bisa Anda katakan bahwasannya dia itu tidak didengar orang lain? Buktinya videonya didengar orang lain. Orang yang upload bang, bukan dia. Kalau Orang abang yang memang abang upload. simak forum, Oke, menurut Anda, gini, menurut Anda dia tahu nggak bahwa kalau ceramah dia itu direkam? ya tahu. Iya, orang tahu. tahu ya sama, Bang. Sama, gimana? Masih lagu yang ngomong. Nah, coba silakan. Silakan. Ustaz Somad waktu itu bukan dia memang bang, dia memang bukan apa ya itu, dia tuh Iya. menjawab pertanyaan orang. Ih, masa Menjawab saya nggak boleh, pertanyaan masa saya nggak boleh menjawab, masa saya nggak boleh menjawab fitnahnya dia? Enggak, abang memang mengajak edukasi yang ngajak ribut. Kalau Ustaz Abdul Somad bang, Nah, inilah saya bilang nih, kalau Muslim bahas Kristen nggak apa, kalau Kristen bahas Islam ngajak ribut. Memang menang sendiri mereka ini. Bang, itu namanya bang mau menang sendiri. Gimana? Enggak. Loh, Enggak coba begitu, sekarang begini. Nyata-nyatanya, tenang bang. Nyata-nyatanya video Abdul Somad sudah tersebar, betul? Betul. Oke, karena sudah tersebar, ada nggak hak saya sebagai orang Kristen menanggapi? Ada. Nah, ketika saya tanggapi, kenapa abang protes langsung? Kenapa dibilang aja ribut? Ustaz Abdul Somad pun itu menjawab pertanyaan yang itu pun udah nggak ada lagi bang. Abang ini berlebihan kali bang. Loh, lihat nggak berhenti bang. Loh, sekarang, oke, kita lihat Abdul Somad yang baru ya, Abdul Somad dan Donditan. Dia menghina saudara kita yang Kristen. Dengar mana dia menghina saudara kita Kristen. Bang, saya tidak bilang dia menghina, bang. Saya tidak pernah mengatakan dia menghina. Loh, inilah saya bilang, bang. Oke, bentar, bang. Bentar. Nih, saya balik dulu kamera saya, bang ya. Nih. Oke. Siapa ini, bang? Siapa ini? Ustaz Somad. Oke, siapa ini? Donditan. Oke, apa bahasannya, bang? Apa bahasannya? Apa artinya aku nggak tahu bang. Nah, gospel itu maksudnya Injil bang, Injil, gospel. Oke, kita kalau orang awam nggak ngerti. Sebentar. Oke bang, kita lihat nih bang, nih. Oke. Waduh, memang bang, mereka ini bahas-bahas Paulus, bahas-bahas apa bang? Aduh, nih lihat nih. Oke, kelihatan ya? Kelihatan bang? Siapa ini? Siapa ini? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Ntar dulu, siapa ini? Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad. Bahasannya siapa? Bahasannya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Bahasannya apa? Paulus nggak pernah ketemu Yesus. Iya, bahas Kristen nggak? Bahas, tapi kan dia kan nggak Aduh, memanglah kalau mereka ini. Tapi kan tadi kan susah kita kalau kayak begini bang. Video putar ada dia menghina Kristen. Oke, sekarang saya tanya balik. Ada saya menghina? Ada bang. Oke, tunjukkan satu. Tunjukkan satu bang. Jangan banyak-banyak bang. Tunjukkan satu. Gimana mau tunjuk handphone aku satu semua ini? Iya, coba abang bicara aja biar saya bantu. Yang kayak abang bilang lah Islam tuh bodongok lah. Bagus lah ikut ini abang bang. Channel abang bagus lah. Coba sekarang saya tanya sama anda. Gini, bang. Menurut anda ini, kalau misalnya lalat masuk ke minumanmu bang, maka minuman itu tercemar atau tidak? Tidak. Nah, itu tandanya bang. Itu tandanya. Coba, kalau misalnya Anda makan ke warung Padang, oke. Udo, minta ada dulu rendang itu Udo. Oke. Bikin rendang.
Udah tambahlah dulu teh manisnya satu udah. Ya, oke, kasih teh manis satu. Nah, waktu dikasih teh manis satu ada lalat di dalam. Lalat hijau itu, peng di dalam. Udah, ini ada lalat nih. Nah, dia ngomong begini, Anda Islam? Islam. Sesuai sunnah Rasul, maka Anda harus tetap meminumnya itu. Betul? Betul? Betul. Iya, berarti bagi orang Islam, air minum yang kemasukan lalat itu tetap diminum. Betul? Betul. Ditenggelam. Bicara apa? Bicara adil. Atau bicara adil saja. Berarti kan Bang, makanya saya bilang kalian itu jorok. Itu sunnah Bang, ada sunnahnya, dicelupkan Lalat. itu dua. Sebelah lalat mengandung racun, sebelah lalat mengandung penawar. Jadi kalau kata Rasulullah, ketika lalat masuk ke minumanmu, dicelupkan deh Bang, satu penawar, satu racun. Jadi boleh diminum. Itulah tanda bahwa Anda tidak waras lagi Bang. Itu. Punya keyakinan. Loh, Bang, namanya lalat Bang, pasti Bang, kok. kalau Nabi kami suruh Bang, kalau Nabi kami suruh warna tembok itu biru, ternyata putih, tetap begitu kata. Nah, iya makanya saya bilang berarti Anda tidak waras lagi. Jadi jangan Abang ganggu agama. Kalau Abang nggak ngerti Islam, Tidak Abang mengganggu jangan Bang. masuk Itu hanya Bang. tanggapan saya terhadap apa yang kalian lakukan. Ini. Gimana sih? Iya, tapi jangan dibilang jorok lah, apalah goblok lah Islam Bang, ini itu. apa tidak jorok Bang? Enggak Sekarang pakai saya tanya, Bang. oke. Kalau ada lalat masuk ke minuman, berarti secara logis minuman itu Anda bilang tidak tercemar. Berarti saya bilang Anda tidak waras lagi. Nggak waras, tak memang Rasulullah suruh. Coba diuji laboratorium. Memang nggak ada apa ya Bang? Baik, kita bawa ya. Baik. Abang jangan Kita kayak lihat. gitu. Tenang. Kalau manusia agama Bang ya, Ya. darah pun Bang. Tuh kan? Itu kan Abang kan menyinggung kan? Ya nih. Kalau berteman Bang, lebih lalat itu penyebab penyakit diare, desentri dan lain sebagainya, Bang ya. karena tidak tahu penawarnya. Bang bro. Abang Baik. Baik, saudara-saudara ya. Saya balik dulu Bang. Oke. Jadi makanya kalau orang Islam ini teman-teman, mereka itu tidak akan menggunakan akalnya. Baik. Bang, ini Bang, tenang Bang. Ini Bang, sebuah artikel dari tenang dulu Bang, janganlah begitu Bang. Ini adalah sebuah artikel kajian ilmiah dari sebuah Bang, ini kajian ilmiah dari sebuah puskesmas Bang. Mau kita baca Bang ya? Mau kita baca? Baik Bang. Ini Bang ya. Lalat merupakan salah satu serangga yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tampak kecil, seolah tidak berbahaya, lalat sebenarnya dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Hewan ini dikenal sebagai perantara penyebaran berbagai penyakit menular. Karena kebiasaannya yang sering berpindah dari tempat-tempat kotor, seperti sampah, selokan, kotoran hewan, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi manusia. Nah, saat hinggap di makanan atau minuman, virus atau kuman, bakteri atau parasit yang menempel pada tubuhnya dapat berpindah dan mencemari makanan. Apa Bang penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan? 1, diare. Oke. 2, desentri. Anakku gak sampat bunda tahu itu. Oke, lalu bagaimana jalan ceritanya? Tenang Bang. Lalu bagaimana jalan ceritanya lalat itu kalau masuk ke minuman, maka minuman itu tetap sehat. Gimana? Penawarnya. Doakan aja. Karena ini mengeluarkan artikel mana nih? Coba Bang tengok artikel. Bang, ini semua. Islam. Oke, baik nih Bang ya. Kelihatan ya Bang ya. Dokter Islam mana? Mana dokter Islam? Abang klik dokter Islam.
Bang, ini puskesmas, kemudian pemerintah kabupaten. Waduh, semua Bang sudah mengatakan Itu itu belum tahu. Bang, penyakit orang yang itu belum dapat belajar ditularkan hadis, lalat Bang. meliputi diare dan desentri. Bakterinya apa saja? Bakteri Escherichia, E. coli, atau Shigella. Bang, banyak-banyak Bang jenis-jenis bakterinya Bang. Anak aku pesantren, dia udah belajar tentang ini Bang. Ada itu lalat, penawarnya ada. Itu makanya ini kan orang yang nggak belajar. Oke Nggak lah, belajar baik. Islam. Baiklah. Oke. Bang. Jadi kalau misalnya orang Islam ada makanan minuman yang terkena lalat nggak apa-apa ya? Iya, kalau lalat tuh masih makan kan? Lu tadi katanya nggak apa-apa, sekarang ya. Gimana sih? Bang, dia ku ajarkan abang. Lalat tukang gini, minum dia. Dia lalat masuk ke minuman. Biar abang belajar Islam. Biar ku ajarkan abang tentang Islam. Kalau lalat ngambang di minuman, dicelupkan lalat tuh, ya dibuang lalatnya bisa diminum sebab racunnya udah ditawarkan, penawarnya udah ada. Ditawarkan ya. Sebelah sayap lalat, penawar racun lalatnya sendiri. Oke, berarti lalat itu kalau dia masuk ke makanan, ke minuman tidak mencemari makanan dan minuman itu ya. Dicelupkan dia, dibuang lalatnya kembali. Iya, berarti ya bahkan malah dimandi-mandiin itu kedai mandi kau. Mandi. Berarti terus gimana Bang? Tadi Abang bilang dicelupkan. Dia dibuang lalatnya lagi, bukan lalatnya. Iya, ngerti saya Bang. Setelah dicelupkan kemudian dibuang. Sebetulnya pintar, tapi iya, berarti minuman yang terkena lalat tidak tercemar karena sudah dinetralisir oleh lalat itu sendiri. Setuju? Iya, tapi ditenggelamkan dia ya. Baik, jadi besok wahai kaum muslimin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua yang muslim-muslim, kalau dihidangi minuman ada lalatnya, minum. Ya, setuju? Setuju? Jangan setuju, harus setuju. Nah, biar kita tutup diskusi kita Bang. Sebentar Bang, biar kita tutup diskusi kita. Jangan orang mau Bang, sebentar. Sebenarnya, duduklah presiden dan wakil presiden. Lalu Anda suguhi minuman yang ada lalatnya di dalam. Karena muslim sesuai dengan apa yang Anda imani, maka harus dimandi-mandiin lalat itu, diambil dan diminum oleh presiden dan wakil presiden. Setuju? Aku nggak tawarkan orang. Ini yang yang percaya berat ini teman. Susah ini teman-teman. Boleh Bang, berarti Anda menganggap presiden dan wakil presiden masih sehat kan? Sehat. Oke, berarti Anda menganggap mereka akalnya masih waras, setuju? Setuju. Nah, berarti cuma Anda yang tidak waras, setuju? Nah, kan gimana? Walid tuh Bang. Ini susah ini kalau begini. Sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid. Gimana sih? Mati itu mati di tangan Allah Bang. Bang, jangan ngomong mati-mati dulu Bang. Jangan ngomong ke situ dulu. Yang kita bahas seandainya Bang, tenang ya Bang ya. Gini Bang. Ada membuat orang-orang begaduh. Memang susah mereka ini teman-teman. Kenapa sih Bang Abang tipu dirimu sendiri? Janganlah kau bodohi dirimu sendiri Bang. Pelajaran aku masih anak-anak lagi itu Bang. Kok anak-anak gimana? Yang belajar. Bang, yang saya katakan ini sudah Anda iakan. Nah sekarang kita terapkan ke muslim-muslim yang lain. Contoh, presiden dan wakil presiden, misalnya mereka seorang muslim. Usah nyinggung-nyinggung presiden, udah lain aja tema ini. Kalau itu ya udah diiakan. Berarti ajaran Muhammad itu tidak dianut oleh presiden dan wakil presiden ya. Kayak gitulah mau kenapa. Tuh kan.
Bang, berarti dianut nggak oleh presiden dan wakil presiden? Bang, nabi kami janganlah bang gitu-gitu kan bang. Kami Susah ini sayang pada teman. nabi kami, bang. Lebih sayang kami kepada nabi kami daripada anak-anak kami. Itu dia. Jangan bang ngomong-ngomong Kenapa kayak karena gitu. tidak bisa menjawab, Bang? Kenapa karena tidak bisa menjawab, lalu abang jadi begitu? Apa nggak bisa? Apa pertanyaan apa yang Iya bisa sudah, jawab? pertanyaan saya, apakah presiden dan wakil presiden Muslim? Muslim? Oke, berarti kalau Muslim, kalau ada lalat masuk minumannya, maka harus tetap diminum, setuju? Itu tergantung orang. Aduh. Ya sudah lah bang. Orang ada orang yang penjijik, nggak diminumnya. Kenapa dia jijik? Kena lalat binatang. Oke, lalat berarti kotor nggak? Kotor. Oke, Tapi kalau masuk ke minuman, kalau masuk ke minuman berarti minumannya tercemar nggak? Orang kan takut kan kotornya, bukan racunnya. Jangan salah. Orang kan takut kan bakteri, nggak ada bakteri. Nggak ada bakteri. Memang teman-teman, inilah kalau sudah ngomongin Muhammad, memang akalnya Bang Ari ini memang Betul, tidak digunakan lagi. Aku minta satu lah dari abang. Gimana sih Jangan abang. Konten abang janganlah kayak gitu, ngina-ngina kayak gitu. Bang, yang menghina Nanti siapa bang? Saya kan hanya mengatakan fakta. Aku pesan sama abang kami di sini bang. Kristen pun ada. Kami rukun ini bang. Gak pernah ribut-ribut. Bang, kita ini berargumentasi mengenai ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bukan kita ini mau bertengkar bang. Gimana sih? Sejak kapan saya mengajak bertengkar? Saya mengajak Anda membahas isu mengenai lalat ini. Lalu Anda katakan kalau lalat secara logika lalat itu kan kotor bang, pembawa penyakit. Lalat itu sukanya tempat sampah, kemudian kotoran sapi, kotoran manusia, itu senang dia bang. Makanya dia di situ tempatnya. Nah setelah itu dia masuk minumanmu, lalu Anda katakan sehat, bergizi. Di mana logikamu bang? Adalah susu itu banyak. Dengar dulu. Gelas bang, gelas. Ini bang ya, abang ngaduk susu buat anak. Bang, nak mau sekolah nak, minum dulu susu ini nak. Sebentar. Mau sekolah nak? Iya, minum dulu susu ini. Oke. Mau didengar. Oke. Abang pernah nyajikan susu? Sebentar. Abang pernah nyajikan segelas susu untuk anak? Pernah. Oke. Kalau masuk lalat ke dalamnya, apa abang lakukan? Kalau masih penuh lagi, aku celupkan, aku suruh minum. Tapi kalau memang ajaran Muhammad sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya sudahlah bang. Ya sudahlah bang. Nanti kalau diterus-teruskan pun ya repot bang. Imanilah itu bang. Terserah kau lah bang. Ya. Udah. Janganlah kasih sekali bang. Nanti ribut kita ya. Minta tolong pada abang kita lah. Inilah. Kita diskusi, tapi larinya ke ribut. Gimana Pak gini? Masa gara-gara nggak bisa jawab ribut, gara-gara ini ribut. Masa giliran kalian bahasa agama kami, itu namanya dakwah saudara-saudara. Mereka sedang mengajarkan supaya orang-orang kafir itu bertaubat. Kapan? Oke, baik. Saya akan tunjuk dulu bang ya. Saya akan tunjuk dulu. Udah. Oh, udah. Pesan lagi itu aja lah bang. Oke lah. Pesan lagi itu aja lah. Janganlah apa kali. Nanti. Jangan apa kali bang. Betul. Nanti kita nanti kita udah rukun ya. Bang, kerukunan harus kita jaga bersama bang. Tetapi ingat bang, gini bang. Abang setuju nggak kalau gini? Abang setuju nggak kalau orang-orang Islam bahas agama Kristen berhenti bahas agama Kristen? Setuju. Sampaikan itu sama mereka bang. Supaya apa? Supaya kita semua bersepakat urus agama masing-masing. Setuju? Betul. Setuju. Itu bang. Kalau mereka nggak berhenti gimana? Saya nggak ngomong bang. Gimana? Yang mana lagi yang dibahas?
Loh, coba lihat itu bang, konten-konten kreatornya orang Islam, bahasin agama Kristen terus, bahkan dikawal dia sama polisi bang. Mana itu? Ya, Siapa itu? Yang mana? ya abang mana tahu lah orang abang main tuh terus gimana? Oh, Islam haram hukumnya judi bang. Ya gimana abang mau tahu orang mertua terus tiap hari tuh? Gimana kita mau tahu? Keluar sekali-sekali bang, nggak usah di kampung aja tinggal lawak, keluar. Bang, coba ya, aku tanya dulu. Oke, abang tahu Zakir Naik? Tahu. Oke. Kalau ceramah dia bahas apa bang? Kalau ceramah dia bahas apa? Penontonnya, abang tahu penontonnya yang mana? Orang tuh mau masuk Islam. Iya, bahasannya. Bahasanya Kristen. Bang, dia diundang buat orang Kristen. Gimana nih? Oke. Ketika ulama Zakir Naik bahas agama Kristen, dikawal nggak dia sama polisi bang? Dikawal lah karena dia masuk negara luar. Iya, kalau mereka bahas, kalau kalian bahas agama Kristen dikawal polisi. Orang dia terhormat. Ya sudahlah bang, itulah bang standar ganda bang. Ya. Oke. Itulah, makanya kalau abang standar ganda ya susah kita bang. Ya, gitu ya. Jangan ngegas-ngegas sekali lah bang ya, jangan ngegas-ngegas sekali lah ya. Harus direm-rem ya. Jangan apa kali bahas Muhammad, jangan apa kali gitu ya. Jangan kayak gitu bang, bahas Islam jangan bang. Aku minta sama bang janganlah bahas Nabi kami bang. Pasal kami sayang pada Nabi kami bang, cinta pada Nabi kami. Bang, apakah saya fitnah? Udah jangan fitnah bang. Ini aku kasih, ini aku kan, boleh lah. Di mana fitnahnya? Kan betul semua yang ku bilang bang. Muhammad nyuruh orang minum air bekas lalat, benar, ya kan? Apalagi itu kan terserah kan ajaran kami. Iya, kenapa bilang fitnah? Kenapa bilang fitnah? Kan bukan fitnah. Setuju. Bukan yang itunya aja, yang lain-lain waktu yang mana lagi? Sama-sama yang mana lagi coba? Yang mana lagi? Yang mana? Banyak lah itu abang cerita. Iya, satu lagi coba. Apa satu lagi? Yang dongok-dongok tuh oke lah. Oke, benar nggak Muhammad juru minum kencing? Nggak ada. Siapa bilang? Ngarang itu bang, ngarang. Oke, kalau saya tunjukkan Muhammad juru minum kencing gimana? Tunjuk, yang mana? Waduh, pantesan Anda masih jadi orang Islam bang. Baik, kita tunjukkan ya. Coba. Baik, oke. Dia nggak tahu kalau Muhammad nyuruh minum kencing. Mana? Baik. Oke, kubalik dulu kamera aku bang ya. Oke. Tapi sebelum kubalik, bang, kalau sebelum kubalik, abang dengarkan dulu nih bang ya, dengar dulu. Oke. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti kencing. Nah, nih ya, bang. Apa? Nih, biar kutunjuk dulu sama abang ya, bang ya. Waduh, repot abang nih. Tidak tahu abang kencing onta obatnya. Baik. Mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kencing unta ini mengandung obat, coba. Dan ini susu unta. Saat berada di Mekah, beberapa orang Indonesia biasanya menyempatkan minum air kencing unta sebagai obat. Oleh para pedagang di sana, air kencing unta biasanya dimasukkan ke dalam botol-botol bekas minuman dan inilah salah satu tradisi paling unik yang masih bertahan di beberapa wilayah Timur Tengah. Di sana, penduduk desa dengan sengaja menampung dan mengumpulkan air kencing unta, sesuatu yang mungkin terdengar aneh bagi banyak orang.
Jangan bagi mereka. Nah itu bang akibat ngikutin ajaran Muhammad bang. Bang. Situs unta, saudara-saudara obat. Nah. Terus. Dengar aku. Itu orang-orang yang jahil. Kalau di dalam Kristen, kurasa abang ini kayak abang ini jahil-jahil bang. Dalam Islam pun ada orang-orang jahil. Jahil. Rasulullah minum kuncing hewan bang. Tidak pernah. Astagfirullahaladzim. Baik. Abang percaya sama Abdul Somad? Percaya itu Abdul Somad. Jangan potong-potong videonya. Oke, baik. Jangan dipotong-potong videonya ya. Jangan dipotong-potong videonya teman-teman. Jangan dipotong-potong videonya. Kalau sama aku ngomong bang enak. Jangan dipotong videonya teman-teman katanya. Baik. Nah, coba. Baik. Coba. Baik bang ya. Oke. Baik. Mengenai minum kencing unta ya, perhatikan. Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah? Oh, salah. Bentar. Kencing unta. Baik ya. Oke. Sabar. Nih. Hadi Hidayat nih. Keistimewaan unta. Satu, unta dia punya selaput di matanya. Jadi dengan selaput ini dia bisa tahan tuh. Ya kalau ada badai pasir, dia nggak usah ditutup mata begini. Ya maka akan keluar selaputnya, menyaring itu pasir, dia tetap bisa jalan. Kedua, dia punya tempat menyimpan air tuh. Dia olah dalam dirinya itu. Sebulan dia bisa nggak minum. Sebulan. Iya. Jadi kalau ada orang nggak minum dalam sebulan, ya sama dengan ya, punya kemampuan seperti unta, ya kan? Ya. Apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya. Ibu mesti belajar, Bu, kasih sayang. Itu unta betina itu luar biasa. Unta itu hewan yang sangat sensitif. Unta aja bang. Memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya. Jadi kalau lembut, dia akan lembut. Kalau sayang, dia akan sayang. Kalau jahat, dia akan berbahaya. Dia lebih jahat. Ya, dan yang paling menarik yang kelima yang belum selesai itu. Kebanyakan orang kalau melihat unta, dia akan mengatakan unta kakinya 4. Ya kan? Apa keistimewaan unta? Oh, sebentar. Gimana yang kencing unta? Sabar. Tenang bang. Nah. Ada bang. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh wudhu lagi setelah makan daging unta? Masuk. Setelah makan daging unta. Bersih ini. Sebentar, mana yang bersih ya? Sebentar. Tak ada, usah ngarang-ngarang bang. Tenang bang. Ya, tenang. Abang Kurban dari hewan yang Kalau abang ngomong terus gimana kita mau dengar bang? Ya, gimana sih? Dengar nih. Ya kan aku dengar nih. Aku dengar. Ustaz, boleh gak laki-laki kencing berdiri? Bentar, mana sih kencing unta ini? Oh, ini mana? Bentar. Ini. Coba, mana. Bukan kencing unta dulu. Sebentar ya. Atau hadisnya aja aku tunjuk sama bang. Gimana bang? Coba. Hadisnya aja bang ya. Hadisnya bang ya. Atau ini? Udah lah, jangan dipaksa-paksa bang. Enggak ada, mana ada Nabi Rasulullah Nabi Muhammad suruh pula minum kencing unta. Abang Baik. ngarang-ngarang. Baik. Kita tunjuk lah ya teman-teman ya. Ada. Baik, Islam aduh. indah bang, Islam tuh bersih, sehat. Yang minum makan yang bersih-bersih. Minumannya susu. Bukan minuman haram. Oke, baiklah ya. Islam tuh Baik. indah sebetulnya bang. Oke. Oke. Abang bisa baca ya? Biar aku baca mana Den? Kecil kan Coba ini. abang yang baca yuk. Coba abang baca. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang, aku dari baca Arabnya terus, nggak apa-apa. Dan artinya adalah bang. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uhi atau Urania datang ke Madinah
Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Benar, habiskan. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta ketika telah sembuh. Mereka membunuh pengembala unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membawa unta-unta. Kemudian mereka itu pun sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum maka dan kaki mereka dipotong maka dicongkel lalu mereka dibuang ke padang pasir. Maka bang, bukan maka bang, bukan maka bang, mata. Kok maka sih? Pantesan abang jadi Islam terus, baca aja salah terus. Abang namanya kecil kayak gini mana ada maka. Ya udah, coba. Salah saya. Coba nih bang. Jadi ribut. Coba nih, gimana bang? Dia yang salah itu nggak ada. Coba yuk, maka mata mereka dicongkel, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi. Nah, udah disuruh minum air kencing onta, dicongkel matanya, dipotong, dijemur lagi, gimana bang? Itu yang datang, kita tahu bang siapa itu? Orang-orang tuh. Bukan orang Islam itu. Iya, makanya Bang Muhammad itu Bang, selain dia nyuruh onta, dicongkel mata orang Bang, dipotong kaki tangannya, dijemur di padang pasir Bang. Mana Rasulullah suruh. Ini loh Bang, ini loh. Abang, Rasul, ini loh Bang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang siang, maka beliau dari siang, dari atas lah baca artinya. Aduh. Baik. Kita baca ya Bang ya. Kita baca Bang. Okay. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang pewaris hadisnya, perawi hadisnya itulah dia. Baterai aku pun habis. Nah, udah mulai habis baterai ini ya. Mulai. Memang berat ini ya. Oke. Beberapa orang dari suku Uki atau Urainah datang ke Madinah. Oke, siapa yang datang ke Madinah, Bang? Dari Uki. Oke, suku Uki ya. Oke. Suku Uki. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka sakit. Iya. Beliau lalu memerintahkan, siapa beliau ini? Beliau tuh ya rombongan orang itu. Makanya Anda akan jadi orang Islam selama-lamanya kalau begini Bang. Beliau ini maksudnya Muhammad Bang. Beliau maksudnya Muhammad. Bukan. Ya udah, lalu siapa beliau Bang? Siapa beliau ini? Dari suku orang itu memerintahkan minum kencing unta, lalu Rasulullah menghukum orang itu begitu. Abang nih habis nggak tahu tapi pantes mandi masih jadi orang Islam Bang. Bukan begitu mengartikannya. Mau. Bang, coba dengerin lagi Bang ya. Dengerin ya Bang ya. Beberapa orang dari suku Uki atau Urainah datang ke Madinah. Oke. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Oke, yang sakit rombongan dari suku Uki dan Urainah tadi ya. Oke. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Siapa beliau ini yang memerintahkan mereka ini?
lanjutkan aja dulu pembacaan abang. Baca abang, lanjutkan. Baik. Lalu beliau memerintahkan mereka mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun, orang-orang dari suku Ukel dan Urana tadi, ya, Udah baca ya dulu. mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa Ya. unta-untanya. Ya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi. Maka beliau, siapa beliau di sini? Mana? Rasulullah. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Mereka yang disuruh minum air kencing tadi nih. Ya. Enggak dulu. Udah. Beliau lalu memerintahkan, tenang bang. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicokel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum, tidak diberi. Betul. Oke, betul. Berarti siapa yang nyuruh memotong dan mencongkel mata mereka? Rasulullah. Nah itu bang. Dulu. Apalagi? Bang, Apalagi? itu orang itu keminumkan kencing unta dikarenakan orang itu sakit, itu obat, tapi cuman untuk sakit darurat. Tadi katanya tidak pernah Muhammad nyuruh minum kencing, sekarang pernah. Tadi nggak pernah, sekarang pernah. Kalau itu obat, itu makanya kalau abang nggak ngerti Islam, jangan bahas-bahas Islam. Dibilang saya nggak ngerti katanya teman-teman. Teman-teman, enggak kasihan kalian sama saya ini teman-teman, sudah dianiaya begini. Dianiaya akal sehat saya sama mereka ini. Anak aku nggak kayak gitu kali ya. Bang, Ngomongnya. coba. Tadi Anda bilang loh, katanya Muhammad tidak pernah nyuruh minum kencing. Sekarang Anda bilang, oh itu kan nyuruh orang. Bang, obat, itu obat bang. Ya berarti Muhammad nyuruh minum kencing kan? Enggak. Udahlah bang lah, capek saya bang. Betul bang. Bahasa agama memang begini deh bang. Namanya. Ya, makanya saya bilang bang, kalau Anda mikir dikit aja Anda mikir bang, pasti Anda sudah meninggalkan agama Islam. Bang, abang ini sebenarnya pintar bang. Kalau abang berpikir sedikit juga, abang Islam. Karena Islam ini orang-orang yang pintar bang. Sungguh nekat yang nyata. Bang, kalau abang pikir sedikit ya, kenapa pintar? Masuk Islam abang. Sering-sering ngobrol sama ulama, abang masuk Islam. Kalau sering ngobrol sama abang, bang, bukannya jadi Islam saya bang, jadi gila. Ya udahlah, kita sambung lagi besok ya bang ya. Tapi jangan gini bang, jangan menghina lah, jangan menghina. Nggak jangan ada aku menghujat. menghina bang. Sejak kapan aku menghina? Itu Aku hanya mengatakan apa yang tertulis di situ bang. Kok abang bilang Tapi menghina? jangan menyinggung perasaan kami selaku umat Islam. Baik. Itu aja. Jangan menyinggung ya umat Islam ya. Hanya Zakir Naik saja yang boleh menyinggung orang Kristen gitu. Kenapa dia kena? Abang Gimana dia ini? Kenapa aja kena ini? Tapi Bang, kami pun nggak pernah suruh Jangan membahas agama Islam karena hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen. Gitu bang ya. Orang Kristen, Betul? jangan undang Zakir Naik. Bilang sama pengikut abang, pengikut agama abang, jangan undang Zakir Naik. Yang undang Zakir Naik siapa bang? Yang undang kan kalian. Baik. Siapa yang undang? Yang undang. Nah, orang Kristen yang undang. Alamak, Jang, mau mak Portinio. Itu Baik. makanya abang jangan aja sekali-sekali keluar. Baik. Biar tahu awal. Baik. Kita tunjukkan ya bang ya siapa yang undang ya. Oke. Mas abang bilang kami yang undang, aduh. Bukan abang yang undang. Oke, sekarang kutanya. Oke bang, kutanya dulu bang. Siapa ini bang? Siapa ini?
Mana? Zokir Naik, Oke, siapa ini? Profesor Pak JK. Oke, berarti siapa yang undang? Maksudnya undang kemana ini? Itu undang ke istana, orang Islam. Iya, yang undang ke siapa istana. berarti Bang? Undang ke istana sebab dia orang yang mulia. Iya Bang, Dia habis diundang ke istana kan baru berkhotbah di mana-mana tur Indonesia. Aduh. Dia tidak mengundang orang Kristen, Bang. Oh, lama aja orang Kristen katanya ngundang. Kira-kira ucap hebat. Buat apa, Bang? Memang. Boleh lagu dengarnya. Ini kalau di Bang, film, suruh lah, kalau di Bang. film ini Bang, kalau di film Bang. Bang, Cukup, suruh penonton Abang, cukup, jangan hujan-hujan hentikan, hati. Mending gua lagu hentikan, dengarnya. cukup, hentikan, cukup. Ibu nggak ada, janganlah bahas-bahas. Bang, agama. kalau ngobrol sama abang Bang, bisa berbahaya ini kita. Ngobrol sama enak. Memang Bang, Oke lah. Janganlah enggak. Oke lah, kita sambung lagi kapan-kapan ya Bang ya. Oke. Oke. Oke lah, Bang, ya. baiklah. Baik. Oke, ya. Selamat siang, ya, Bang. selamat, Bang. Maaf juga Ya. Bang ya kalau ada kata-kata yang salah Bang ya. Jangan masuk ke Oke, dalam oke, hati sama-sama. Bang. Oke, sip. Sama-sama. Oke. Selamat siang. Selamat siang.